Halo semuanya, coba deh bayangin kalian lagi turun ke lapangan, terus ngedata sebuah warung makan kecil. Bapak yang punya warung bilang, oh saya mah kerja sendiri aja mas. Tapi di saat yang sama, kalian lihat istrinya lagi sibuk banget ngelayanin pembeli, nganterin es teh, sampai geresin mangkok di meja. Nah loh, pertanyaannya, apakah sang istri ini dihitung sebagai pekerja, atau murni bapaknya doang nih? Selamat datang di Explainer kita kali ini, kita bakal bedah tuntas jawabannya di sini. Oke, mari kita langsung selami topiknya. Hari ini, kita bakal kupas habis soal konsep pekerja, khusus untuk Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Buat kalian yang jadi ujung tombak pendataan di lapangan, pemahaman ini tuh ibarat nyawa ya. Kenapa? Karena data pekerja inilah yang nantinya bakal nentuin seberapa besar skala usaha tersebut, dan ngebantu kita memotret penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya di masyarakat. Jadi, kita harus pastiin data yang kita kumpulkan itu benar-benar akurat merekam denyut ekonomi kita. Rute pembahasan kita hari ini cukup padat tapi seru. Kita mulai dari konsep dasar pekerja, lalu periode pencatatannya, bedanya pekerja dibayar dan tidak dibayar, ngebahas kasus-kasus khusus yang sering bikin bingung, dan terakhir, cara asik buat probing per sektor di lapangan. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar seorang pekerja. Poin paling krusialnya ada di sini. Yang namanya pekerja, itu adalah semua orang yang terlibat langsung dalam operasional usaha atau produksi. Syarat mutlaknya apa? Mereka kerja minimal 1 jam aja dalam seminggu terakhir. Bisa berturut-turut, bisa juga dicicil kumulatif. Dan ingat ya, nerima slip gaji itu bukan syarat utama. Mau mereka dibayar full atau nggak dibayar sama sekali kayak bantuin doang, selama ada 1 jam seminggu ngebantu operasional, mereka sah dan wajib dicatat sebagai pekerja. Titik. Lanjut ke bagian kedua. Kapan sih pekerja itu dicatat? Nah, ngomongin waktu pencatatan, patokan kita itu sangat bergantung sama kapan usaha tersebut mulai komersial. Gampangnya gini, kalau usahanya udah jalan dari sebelum 2026, maka jumlah pekerja yang kalian catat adalah kondisi per tanggal 31 Desember 2025, atau ambil rata-rata pekerja tiap bulannya di tahun 2025. Tapi kalau ternyata usahanya itu baru banget buka pas tahun 2026, ya yang dicatat adalah rata-rata pekerja per bulan selama dia beroperasi di 2026 itu. Jelas banget kan? Makanya selalu pastiin dulu tahun beroperasinya. Masuk ke bagian ketiga, pekerja dibayar versus tidak dibayar. Di lapangan, kalian bakal ketemu dua kutub ini. Garis pemisahnya apa? Kompensasi rutin. Pekerja dibayar itu mereka yang emang dapat upah atau gaji secara rutin, mau bentuknya uang atau barang. Ini masuk semua ya, pegawai tetap, kontrak, sampai harian lepas. Nah, lawannya adalah pekerja tidak dibayar. Mereka ini ikut banting tulang ngebantu usaha, tapi nggak dapat upah rutin. Biasanya sih karena ikatan keluarga atau murni sukarela aja. Jadi, ngejawab dilema di awal banget tadi, istri yang bantuin jaga warung itu wajib banget dihitung. Sama halnya kayak anak yang jagain toko kelontong habis pulang sekolah, atau saudara yang ikut ngelayanin pelanggan tapi nggak digaji rutin. Ini penting banget buat diingat, jangan sampai mereka terlewat. Karena sejujurnya, merekalah motor penggerak rahasia dari jutaan UMKM di Indonesia. Oke, kalau gitu, muncul pertanyaan yang agak tricky nih. Terus, status si bos atau pemilik usahanya ini gimana? Dia masuknya pekerja dibayar atau malah nggak dibayar ya? Nah, aturannya gini, pengusaha itu baru dibilang pekerja dibayar kalau dia beneran ngambil gaji yang jelas-jelas dipisah dari keuntungan usahanya. Tapi perhatiin baik-baik, ini ada aturan validasi dari sistem. Kalau untuk sebuah usaha perorangan, total pekerjanya cuma ada 1 orang, yang mana ya si bos itu sendiri, dia mutlak wajib dicatat sebagai pekerja tidak dibayar. Kenapa? Karena sistem fasi di gadget kalian bakal langsung mendeteksi error kalau kalian nekat masukin satu-satunya orang itu sebagai pekerja dibayar. Jadi hati-hati ya. Sekarang, kita beralih ke bagian 4, kasus-kasus khusus di lapangan. Coba kita bayangin skenario ini. Kalian lagi ngedata sebuah bank. Di sana jelas ada satpam dan cleaning service yang lagi kerja. Tapi mereka ini kan dari Yayasan Penyedia Tenaga Kerja. Pertanyaannya, apakah mereka dicatat sebagai pekerja di bank tersebut? Jawabannya mutlak, tidak. Pegawai outsourcing itu dicatatnya di perusahaan penyedia jasa alias agensinya, bukan di perusahaan tempat dia ditempatkan. Logikanya gini, perusahaan pengguna jasa kayak bank tadi, mereka mencatat pembayaran buat satpam itu sebagai biaya operasional atau konsumsi antara, bukan sebagai gaji atau kompensasi pegawai. Tapi, aturannya beda 180 derajat kalau kita ngomongin kalangan profesional. Tenaga kerja asing atau profesional kayak dokter freelance di klinik, sampai programmer yang dibayar per project, mereka ini tetap dihitung sebagai pekerja di tempat usaha yang lagi kalian data. Walaupun jam kerjanya mungkin suka-suka mereka, tapi kontribusi langsung mereka ke operasional usaha itu nyata banget. Ada lagi nih beberapa edge cases yang sering bikin garuk-garuk kepala. Contohnya di sekolah negeri.
Guru PNS atau P3K itu tentu dihitung sebagai pekerja di sekolahnya, walaupun gaji mereka dari negara kadang nggak tercatat sebagai pengeluaran usaha sekolah itu. Terus gimana dengan abang ojek online? Mereka ini dianggap sebagai pekerja bebas atau pengusaha buat dirinya sendiri ya, bukan dikategorikan sebagai pegawai dari perusahaan platform aplikasinya. Detail-detail kayak gini nih yang nyelamatin kita dari penghitungan ganda. Akhirnya, kita sampai di bagian 5, sektor pekerjaan dan kunci probing. Konsep pekerja itu super fleksibel, bentuknya bisa beda-beda tergantung kita lagi ngedata sektor apa. Di sektor pertanian, wujud pekerjanya bisa aja buruh panen musiman. Kalau kalian ke industri pengolahan pabrik, pekerjanya itu para operator mesin atau bagian packing. Di sektor perdagangan beda lagi, kalian bakal ketemu kasir atau admin toko. Dan di restoran pastinya ada koki dan pelayan. Jadi mata kalian harus jeli nyesuaiin dengan karakteristik sektornya. Masalahnya di lapangan, kadang responden tuh refleks jawab pekerjanya dikit. Karena mereka lupa kalau tenaga harian atau keluarganya itu dihitung pekerja. Disinilah skill probing kalian diuji. Jangan cuma nanya datar, pekerjanya berapa pak? Gali lebih dalam. Tanya gini, sehari-hari siapa aja nih yang bantuin operasional? Kalau lagi rame, istri atau anak ikut bantuin nggak? Atau kemarin pas musim panen rata-rata manggil berapa buruh lepas? Percaya deh, pertanyaan pancingan kayak gini ampuh banget buat narik data real yang tersembunyi. Oh ya, ada satu fun fact kilat nih terkait aturan validasi di sistem. Angka 3. Khusus untuk badan usaha yang bentuknya koperasi, sistem VASI itu otomatis mensyaratkan minimal harus ada 3 orang pekerja biar isiannya valid. Nggak bisa kurang, karena ya esensi dari koperasi itu sendiri adalah kumpulan orang yang bekerja sama, bukan? Sebelum kita bungkus materi ini, mari kita tanamkan satu prinsip emas dari metodologi SE 2026 ini. Semua dicatat berdasarkan aktivitas nyatanya di lapangan, baik dia dibayar maupun tidak dibayar. Gak peduli dia itu manajer bergaji 2 digit, buruh lepas harian, atau cuma istri yang bantuin suami tanpa dibayar sepeser pun. Kontribusi sekecil apapun dari mereka adalah fondasi pergerakan ekonomi makro kita. Jadi, pas kalian nanti turun ke jalan, ngobrol sama responden, dan masukin data ke aplikasi, ingat, kalian itu nggak sekedar ngisi kolom kosong. Klasifikasi pekerja yang kalian tentukan hari ini akan memotret wajah asli struktur ketenagakerjaan negara kita. Pertanyaan buat kalian, apakah pendataan kalian hari ini sudah benar-benar mencerminkan tulang punggung ekonomi Indonesia yang sesungguhnya? Tetap teliti, asah terus insting probing kalian, dan selamat bertugas. Sampai jumpa di explainer selanjutnya.